Yang kedua, kita ini juga harus terus mendorong agar para tenaga kerja kita juga semakin memiliki kapasitas, memiliki skill, memiliki kemampuan untuk mengisi lapangan pekerjaan dengan baik. Inpres nomor 8 2025 itulah yang akan menjadi rujukan agar semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu. Saya bersyukur di pesantren Gedongan ini ada LPK yang menjadi salah satu meningkatkan kapasitas. Dari dulu kalau nggak salah banyak juga tenaga calon-calon profesional yang disiapkan melalui balai-balai di sini untuk ke Jepang misalnya atau ke Eropa. Mari kita push lagi, perbanyak lagi sehingga seluruh santri masyarakat di sekitar sini juga menikmati peningkatan kualitas menghadapi pekerjaan yang menantang di hari-hari yang akan datang. Para kiai, bapak ibu sekalian yang saya muliakan, nah kenapa pesantren? Pesantren ini ada dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, salah satu cara memotong mata rantai kemiskinan itu pendidikan. Nah pendidikan ini pesantren sudah terbukti. Dari dulu berapa abad lamanya pesantren didirikan untuk lapisan siapapun yang mampu, yang nggak mampu ditampung di sini. Punya sejarah menjadi pusat tampungan orang-orang yang tidak berdaya atau orang miskin. Kalau lihat filmnya Mbah Hasyim Asy'ari itu, orang datang ada yang bayarnya pakai beras, ada yang bayarnya pakai sayuran, ada yang nggak bawa apa-apa, cuman menyerahkan anaknya untuk dididik. Setelah dididik kemudian menjadi orang yang berilmu dan mandiri. Bahkan akhirnya di pesantren itu dibangun pertanian yang besar sehingga santri juga dididik dan dilatih oleh para kiai supaya mandiri. Ini yang disebut ekosistem pendidikan. Yang kedua, pesantren ini juga biasanya selain punya sejarah panjang memotong mata rantai kemiskinan, pesantren ini punya hubungan langsung dengan seluruh keluarga-keluarga yang anak-anaknya dititipkan di dalam pesantren, sehingga bisa terdeteksi kualitas hidup para keluarga ini. Hari-hari ini saya juga sedang menelusuri berapa sih santri-santri yang ada di desil 1 yang di kemiskinan ekstrim. Bagaimana cara penanganannya? Maka Pak Presiden Prabowo menginstruksikan juga membuat sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini untuk yang desil 1, yang paling miskin, yang di rumahnya tidak layak untuk belajar sendiri sehari-hari. Nah, sekolah rakyat ini di Cirebon belum ada ya. Di sekolah rakyat ini contoh saja sebetulnya. Nah, kita ingin nanti bahan model cara kerjanya agar pesantren-pesantren juga menyesuaikan. Ada dua yang paling penting. Satu, bakat minat siswa santri terdeteksi sejak awal, sehingga yang pingin jadi kiai dipersiapkan dengan baik jadi kiai, yang pingin jadi profesional sejak awal harus dipersiapkan dengan baik. Ini yang disebut perencanaan pendidikan yang matang. Jangan semua dianggap mau kiai, begitu lulus ternyata nggak pas jadi kiai, pasnya jadi politisi sama kayak Pak Huda ini. Pak Huda ini orang tuanya pinginnya jadi kiai, di pondok ya akhirnya nggak jadi kiai, akhirnya jadi kiai politik. Nah, kenapa kok jadi kiai politik? Kiai politik lebih strategis daripada kiai biasa katanya gitu. Nah ini bakat minat dari awal sudah terdeteksi. Kita juga ingin sejak awal semua santri-santri sudah memiliki perencanaan pendidikan yang baik, sehingga nanti lulusannya betul-betul dapat menjadi bagian dari pemimpin yang siap dengan tantangannya yang ada. Pesantren ini punya kelebihan yang luar biasa, sejarahnya terbukti. Salah satu kelebihannya apa? Lulusan pesantren biasanya punya daya banting yang kuat. Apa? Daya tahan. Apa? Tahan banting. Siap siap menghadapi tantangan. Rata-rata kuat di pesantren.
Tapi yang tidak dimiliki lulusan pesantren itu apa? Satu aja, tidak memiliki daya saing. Mau bukti nggak kalau pesantren nggak memiliki daya saing? Pilpres kemarin kalah. Ada yang tersinggung? Itu bukti bahwa pesantren nggak memiliki daya saing. Kalau daya banting, wah pesantren kuat. Bolak-balik dibanting aman saja gitu. Itu daya banting. Tapi begitu masuk wilayah daya saing, ya sudahlah. Pakai kaidah NU, malayutroku kuluh, layutroku kuluh. Gak iso wapres minimal Menko lah kira-kira. Itu. Ada yang tersinggung ini ya? Ini serius ini, daya saing itu sangat serius. Hampir dipastikan seluruh pesantren kita nggak memiliki daya saing. Dari semua aspeknya. Ini rahasia ya, dakwah saja sudah mulai kalah loh. Dakwah itu kalah. Kalah dengan ustadz TikTok yang ilmunya sebetulnya nggak terlalu alim, tapi ngemas bahasanya canggih. Kalah sudah, daya saingnya hilang. Gedongan alim-alim, tapi begitu masuk dunia TikTok kalah saing sudah. Kalah saing, kemasannya sudah berbeda. Inilah yang disebut sebagai perencanaan yang memadai. Kelebihan pesantren yang lain, dari dulu yang namanya masyarakat di lingkungan pesantren adalah salah satu kesatuan ekosistem. Menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Apa yang terjadi di masyarakat menjadi bagian yang terjadi di pesantren. Apa yang terjadi di pesantren menjadi bagian dari satu kesatuan yang dihadapi masyarakat. Ekosistem inilah yang harus manfaat. Jangan kemudian ekosistem ini bukan saling mendukung, malah saling tidak produktif. Inilah yang disebut sebagai kebutuhan pesantren untuk transformasi, menjadikan semua potensi-potensi itu menjadi kekuatan. Termasuk dalam hal ini adalah kekuatan ekonomi.